Mencoba berdamai selepas kepergian orang tersayang adalah hal yang paling sulit dilakukan, dan itulah yang kini dirasakan oleh George, bocah berusia 13 tahun. Semenjak kepergian sang ayah karena kecelakaan traktor, kini George pun tinggal di rumah pertanian Kansas hanya bersama kakek dan neneknya. Sedangkan sang ibu memilih untuk pergi ke Minnesota bersama dua kakak perempuan George. Dia bekerja di sana sambil berusaha melupakan kesedihannya. Setiap hari yang dilakukan George adalah membantu nenek mengurus rumah dan juga membantu kakek mengurus pertanian. Nah, pada suatu hari nih ketika dia sedang membantu nenek membuat makan malam, kakek pulang dari pertanian dan memberi kabar kalau Frank, tetangga mereka, baru saja dijebloskan ke penjara gara-gara mengemudi dalam keadaan mabuk. Thorne got arrested. I'm fine. I mean, I've always been fine. Sebenarnya kecerobohan ini sudah pernah terjadi, tapi karena Frank melakukannya beberapa kali dan takut membahayakan pengendara lain, akhirnya polisi pun membawanya ke kantor polisi. Nah, karena kebetulan si Frank ini memiliki seekor anjing, sebagai tetangga yang baik, kakek pun membawa anjing itu ke rumah dan berencana akan merawatnya sementara waktu sampai Frank dibebaskan. Dogs and... He's gone. But you always said dogs and dairy cattle don't mix. Melihat kehadiran anjing itu, George pun sangat senang. Di sini dia seperti mendapatkan sandaran baru setelah beberapa waktu yang lalu merasa sangat kesepian. Dog seems to like him. Tapi kakek justru merasa khawatir jika George terlalu dekat dengan anjing itu, karena rencananya setelah Natal tiba, George harus pergi menyusul ibunya ke Minnesota. Much to remind her of him. I had asked her if I could... Once he gets to Minnesota, He told me the other day he wasn't it's sure. almost ready. Grandma made a... Melihat sang cucu sangat menyukai kehadiran si anjing, nenek pun memberikan kepercayaannya kepada George untuk merawat anjing tersebut. Dia juga meminta George menamai anjing itu dan diberikanlah nama Tucker. I think his name should be Tucker. I think we could do that. Setelah George dan Tucker beranjak tidur, kakek mulai mengaku kalau keputusannya membawa Tucker ke rumah adalah bukan hanya ingin menolong, tapi karena dia ingin menebus kesalahannya di masa lalu di mana dulu kakek melarang ayahnya George untuk memelihara anjing. Makanya kali ini dia ingin membiarkan cucunya melakukan itu sekaligus memberikan sedikit hiburan karena George selalu terlihat murung. He's a good boy. Keesokan harinya sepulang sekolah, George langsung pergi ke dapur karena barangkali neneknya itu perlu bantuan. Tapi di waktu yang sama, ibu tiba-tiba menelpon. Mereka berdua pun langsung mengungkapkan rasa rindu masing-masing dan di sini George juga memberitahu ibu kalau dirinya baru saja merawat seekor anjing milik tetangganya. You alright? I'm fine. Mom, I have a dog to take care of now. Grandma and Grandpa need me right now. Tapi ketika ibu memberitahu kalau setelah Natal dirinya akan diajak pergi ke Minnesota, George tiba-tiba terdiam. Sebenarnya dia sudah tahu sih dan tidak sabar akan pergi setelah Natal nanti. Cuman setelah kehadiran Tucker, hal itu pun menjadi sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Namun karena hari itu akan tiba dan George harus tetap pergi, George pun menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk membantu kakek dan nenek sekaligus mengajari Tucker menjadi anjing yang lebih cerdas dan juga ramah. Selain mengajari Tucker beberapa hal, George juga menunjukkan sebuah permainan puzzle yang seringkali keluarganya mainkan setiap Natal. Di saat itu juga, George menemukan foto ayahnya dari kotak yang tidak sengaja terjatuh. I figured it was time to... Hal itu tentu saja membuat George kembali teringat, namun kesedihannya pecah ketika sang nenek tiba-tiba datang dan mengajaknya untuk berbelanja. Ternyata nenek mengajaknya untuk mencari baju Santa dan juga keperluan Natal yang lain. Ketika George sedang mencoba salah satu baju pilihan sang nenek, teman baiknya yang bernama Mary datang ketika tidak sengaja lewat depan toko. Setelah memuji keramahan Tucker, tiba-tiba Mary bilang kalau Frank kini sudah bebas dari penjara dan mungkin George harus mengembalikan Tucker kepada pria itu. Mendengar hal tersebut, George pun bingung, apakah dia harus melakukan hal itu di saat dirinya dan Tucker sudah menjalin ikatan yang erat? See you tomorrow.
Sampai di rumah, George pun mulai menyesali semuanya. Kenapa dia harus kenal dengan Tucker kalau ujung-ujungnya harus berpisah? Di sini dia pun sampai berpikir kenapa dia harus 2 kali merasa kehilangan sosok yang sangat dicintai. Dan jika saja dirinya ikut bersama sang ibu ke Minnesota waktu itu, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi. Sesaat setelahnya, nenek datang untuk memberitahu George kalau Frank tiba untuk menjemput Tucker. Walaupun sedih, tapi George tetap merelakan anjing itu pergi dan tidak lupa mengucapkan terima kasih karena Tucker sudah bersedia menjadi teman baiknya selama ini. Setelah mengucapkan salam perpisahan, George langsung mengantar Tucker kepada pemiliknya. Sebenarnya George sudah berusaha untuk ikhlas, tapi melihat Frank adalah orang yang cukup kasar dan memperlakukan Tucker hanya sebagai hewan bukan sebagai teman, George pun semakin merasa khawatir dan mulai memikirkan cara bagaimana mendapatkan Tucker kembali. Esok paginya, George melakukan cara pertamanya, yaitu berbicara baik-baik kepada Frank. Dia berkata jika Frank memberikan Tucker, maka dia berjanji akan menjaga dan merawat Tucker sebaik mungkin. Tapi ternyata Frank menolak itu. Walaupun Frank sibuk bekerja dan tidak sempat mengajak Tucker bermain seperti yang George lakukan, tapi Frank menolak lalu menyuruh George pergi dari rumahnya. Menyadari kalau dirinya tidak akan pernah bisa memiliki Tucker, George pun sedikit bercerita kepada Mary. Tapi ternyata setelah bercerita dia malah mendapatkan satu solusi nih, di mana Mary akan meminjamkan sedikit uangnya untuk George agar George bisa mendapatkan anjing itu lagi dengan cara membelinya. Okay. Saat pulang ke rumah, George juga mendapatkan solusi kedua. Jadi karena akan ada badai dan kemungkinan salju yang turun akan jauh lebih lebat daripada biasanya, kakek menugaskan George untuk bekerja sambilan menjadi supir mobil pembajak salju selama libur sekolah nanti. Sebenarnya nenek agak kurang setuju nih karena takut cucunya kenapa-napa. Tapi karena kakek akan memberikan sebagian upahnya, George pun tidak mempermasalahkan itu dan tetap bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut. I didn't know beyond a doubt that he could handle it. Grandpa, does this job pay anything? Well, in fact, yeah. Di hari itu juga kakek langsung mengajari George bagaimana caranya membajak salju. Dan karena memiliki kemauan yang sangat tinggi, George pun tidak butuh waktu lama untuk latihan. Grandpa had spoken more words to me than he had in our relationship. Well, since my dad died. Lalu sambil memberitahu jalan mana saja yang harus dibajak oleh George esok hari, kakek langsung memberikan uang mukanya agar George makin bersemangat. Bit of information. Singkatnya, hari pertama bekerja pun tiba. Ketika melewati rumah Mary, Mary langsung keluar dari rumah, menyapa George dan menyuruhnya untuk turun. Ternyata dia hanya ingin menepati janjinya, yaitu meminjamkan tabungan miliknya selama ini untuk membantu George membeli Tucker. Tentu saja George pun sangat berterima kasih dengan itu, lalu langsung OTW ke rumahnya Frank untuk memberitahukan maksudnya. Tiba di rumah Frank, George meminta izin untuk membeli Tucker. Dia pikir daripada Frank membiarkan anjingnya terus-menerus berada di luar rumah dan kedinginan, maka dirinya ingin membeli Tucker dan merawatnya dengan baik di rumah. Namun tidak disangka-sangka Frank kembali menolak. Dengan nada bicara yang tidak mengenakan hati, Frank memberi peringatan kepada George bahwa Tucker tidak akan pernah dia jual. Karena Tucker adalah anjingnya, jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengaturnya. Istilahnya gini, mau dia tidur di luar kayak di genteng kayak atau di got kayak terserah aing. George pun akhirnya pulang dengan perasaan kecewa. Dia juga memberitahu hal ini kepada sang ibu, tapi sayangnya ibu tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menyuruh George untuk bersabar. Where you can run around and play. I'm sorry everything has been so unsettled lately. Yeah. Di hari berikutnya ternyata badai sudah semakin besar dan jalanan banyak yang ditutup karena tidak bisa dilewati. Bahkan ketika George bangun untuk memerah susu di pertanian kakeknya, ternyata kakek dan nenek sudah ada di sana. Kakek berkata gara-gara truk pengangkut susu tidak bisa lewat, lemari pendingin pun sudah tidak muat lagi. Dan daripada susu yang ada dibuang begitu saja, kakek meminta George untuk memberikannya kepada tetangga menggunakan mobil pembajak salju.
Which is why we're bottling it up for you to give to folks. With me, I'll help you load up. Rumah pertama yang dikunjungi George adalah rumah Frank. Sampai di sana, Tucker langsung menyambutnya dengan hangat. Tapi ketika George masuk untuk memberikan susu, dia melihat Frank terduduk lemas dan ternyata pria itu sedang jatuh sakit. Ketika ditanya Frank butuh bantuan atau tidak, Frank menjawab jika dirinya membutuhkan obat dari Tom Turner. Dan jika George mau mengambilkannya, maka sebagai ganti Frank akan memberikan Tucker kepada George. Di sini George ragu karena Turner adalah pengedar obat ilegal. Cuman karena kesempatannya untuk memiliki Tucker ada di sini, George pun terpaksa menuruti kemauan Frank lalu segera pergi ke rumah Turner. Tidak butuh waktu lama, George pun sampai. Setelah memberikan 2 botol susu, George langsung memberitahu kalau Frank membutuhkan obat. Mendengar itu, Turner pun memberikan obat yang diminta, tapi dia memperingatkan George untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. And you let him know I'll be sending him my doctors. This sure didn't like cleaning his teeth. Namun sialnya, ketika obat itu sudah diserahkan kepada Frank, janjinya untuk memberikan Tucker kepada George tidak ditepati. Frank justru membentak George dan menyuruhnya untuk pergi. Maybe I changed my mind. Mr. Thorne! Tapi tidak seperti sebelumnya nih, Cok. Kali ini George akan bertindak tegas. Menurutnya, jika sudah ada kesepakatan, maka tidak boleh ada pengingkaran. Esok paginya, George pun langsung bersiap untuk kembali ke rumah Frank. Tapi ketika masuk, George malah menemukan Frank tergeletak tidak berdaya dengan tubuh yang dingin karena tidak ada pemanas ruangan sama sekali. Dengan perasaan panik, George pun langsung menghubungi nenek untuk memanggilkan ambulan, sedangkan dirinya langsung menyelimuti Frank lalu beranjak keluar menyelamatkan Tucker yang juga sedang kedinginan. Tucker? Okay, I got you. Untunglah Tucker baik-baik saja karena George langsung membawanya pulang ke rumah. Tapi dari kejadian ini, Frank masuk ke rumah sakit karena keracunan alkohol. A good chance that neither Thorne or Tucker would have made it through the day. Kini George pun kembali ditemani oleh Tucker. Dia juga mendapatkan bantuan dari anjing itu untuk memilih pohon Natal mana yang akan dia tebang. And you don't want to pick up the gravel, just the snow. Break. But we don't have time to play. We're gonna do something good. Tapi setelah mendapatkan pohon Natal paling sempurna, George mendapatkan kabar kalau Frank sudah sembuh dan akan segera pulang. Di sini George pun berusaha untuk pasrah jika Tucker akan diambil lagi, lalu pergi bersama sang kakek untuk menjemput pria itu di rumah sakit. Oh, I do. Sesampainya mereka di sana, Frank merasa begitu malu kepada George karena ia sudah tahu bahwa George lah yang sudah menolongnya. No, I'm fine. Ditambah ketika nenek tiba-tiba sudah menyulap rumah Frank menjadi jauh lebih baik. Hal itu tentu membuat Frank semakin tersentuh dan merasa bersalah. Di sini Frank pun akhirnya mengucapkan rasa terima kasih. Dia juga mempersilahkan George untuk merawat Tucker lalu berjanji tidak akan melakukan hal buruk lagi dan akan menjadi tetangga yang baik. Berhasil membuat Frank berubah bukan berarti membuat George senang. Dia malah masih merasa bersalah karena pada saat Frank meminta obat penenangnya alias 2 botol alkohol dari Turner, dia malah mengiyakan dan memberikan obat tersebut. Sebenarnya George ingin memberitahukan semuanya kepada kakek, tapi ketika mereka sedang mampir ke supermarket, tiba-tiba Turner menghampirinya dan mengancam dengan akan mencelakai Tucker jika George memberitahu semua orang. And Frank Thorne got that rotten batch of booze from me. Mendekati hari Natal, ternyata badai tambah besar dan membuat kakek yang sedang membajak salju sedikit mendapatkan kendala. Tidak bisa diam begitu saja, kakek mengajak George ke bengkel milik tetangga mereka bernama Hank untuk mendapatkan beberapa rantai yang nanti akan digunakan untuk membungkus ban mobil pembajak agar lebih mudah melintasi salju yang tebal itu. George's idea. He said you couldn't resist helping us. I believe they will if we only grade one. Maybe. Bring some of those cookies.
Nah, setelah berhasil mendapatkan rantainya, di malam hari sambil menghiasi pohon Natal, nenek memberitahu George bahwa dulu Frank dan mendiang ayah adalah sepasang sahabat. Mereka tumbuh dengan baik dan ayah selalu menemani Frank yang notabene adalah anak yang kurang beruntung. Tapi semenjak ayah pergi, Frank berubah jadi orang yang berbeda. Nah, alasan nenek bercerita seperti itu karena dia terlalu khawatir George akan melakukan hal yang sama seperti Frank. Tapi George mencoba meyakinkan sang nenek kalau dia pasti bisa melewati semuanya dengan baik, apalagi Tucker selalu ada di sampingnya. Dog understands everything we say. Singkat cerita, ketika pagi tiba, kakek mendadak jatuh sakit. George pikir mungkin gara-gara cuaca ekstrim akhir-akhir ini, jadi dia pun berinisiatif untuk menghandle semua pekerjaan kakek hari itu, mulai dari memerah susu sampai kemudian membajak dengan bermobil yang sudah dipasangi rantai. Karena pekerjaannya hari itu jadi lebih mudah untuk dikerjakan, George pun jadi tambah bersemangat. Bahkan di tengah-tengah kegiatannya itu, George masih sempat untuk mengunjungi Mary dan mengajaknya untuk mengobrol di dalam mobil. Tapi beberapa saat kemudian ketika mereka sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba nenek menyuruh George untuk menjemput Dr. Johnson gara-gara keadaan kakek semakin mengkhawatirkan. George, you know where Doc Johnson lives? I'm on my way. Untungnya kondisi kakek tidak begitu parah nih. Dokter juga bersyukur karena nenek mengambil tindakan cepat. Soalnya kalau telat sedikit saja, kakek mungkin sudah menderita pneumonia dan lebih sulit untuk disembuhkan. Thank you, Doctor. I really appreciate it. Setelah mendapatkan obat, George langsung mengantar Dr. Johnson pulang lalu balik lagi ke rumah. Masih merasa bersalah karena tidak kunjung jujur, akhirnya George memberitahukan semuanya nih. Dan disinilah untuk pertama kalinya George melihat sang kakek begitu kecewa kepadanya. I was wrong. You don't deserve Tucker. Namun walaupun kakek terlihat begitu marah, ternyata dia masih bisa memaafkan George. Cuman sebagai hukumannya, saat George kembali bekerja nanti, dia harus menurunkan Tucker di rumah Frank dan jangan berharap Tucker akan kembali lagi ke rumah mereka. Dengan berat hati, George pun menerima hukuman itu. Dia lalu kembali melanjutkan pekerjaannya sekaligus menuju ke rumah Frank. Tapi belum lama dia pergi mengeruk salju-salju itu, George harus berhenti karena di depan sana ada pohon tumbang. Niat hati ingin menyingkirkan pohon tersebut, gara-gara jalan yang sangat licin, George pun terjatuh sampai tidak bisa bergerak. Dari kejadian itu, George tidak sanggup melakukan apa-apa. Bahkan dia sampai menyuruh Tucker untuk menekan tombol radio agar dia bisa meminta tolong kepada sang nenek. Awalnya, sang nenek berpikir Tucker sengaja memainkan tombol radio itu seperti yang biasa dia lakukan. Tapi karena tidak ada suara George sama sekali dan Tucker menggonggong terus-menerus, nenek pun mulai merasa khawatir lalu langsung nelpon Frank untuk meminta tolong. Tucker. They don't have anyone else in the area. Something wrong, Mrs. McRae? Well, I'm afraid something. Ikut khawatir dengan keadaan George, Frank gercep mencari George di luar sana melawan hawa dingin dan juga menerjang salju yang sangat tebal. Ketika Frank mulai kelelahan karena tidak kunjung menemukan George, secara tidak sengaja dirinya melihat Tucker berlari. Here, dog! Beruntung George langsung dibawa ke rumah sakit oleh Frank sehingga nyawa George bisa diselamatkan. Tapi setelah kejadian itu, Frank membawa Tucker pulang ke rumahnya tanpa memberi kesempatan kepada George untuk mengucapkan selamat tinggal. Your granddad's got a lot of friends. Good Lord was looking out for you. You man, Tucker. Singkatnya, satu hari sebelum Natal, ibu dan kedua kakak perempuan George akhirnya tiba di rumah. Mereka berkumpul dan saling meluapkan rindu yang sudah lama dipendam. Setelah itu, kakek yang sudah membaik tiba-tiba mengajak George pergi keluar. Ternyata dia hanya ingin mengajari George bagaimana caranya bertanggung jawab atas kesalahannya beberapa waktu yang lalu. George. Selain itu, dia juga mengajak George untuk memarahi Turner karena sudah berani mengancam keluarganya. George pikir Natal tahun ini akan menjadi Natal terburuk karena sang ayah sudah pergi meninggalkannya. Tapi ternyata tidak, Cok. Mereka justru jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Bahkan di Natal tahun ini, George mendapatkan hadiah yang sangat spesial. Selain keluarga yang selalu memberikannya kekuatan untuk tumbuh menjadi lelaki dewasa yang baik, George juga mendapatkan kado terindah dari Frank, yaitu Tucker. Frank! Tucker! Merry Christmas. Jill? Frank berkata inilah bentuk rasa terima kasihnya kepada keluarga George yang selama ini sudah memperlakukannya dengan baik. Tapi di sisi lain dia juga baru saja mendapatkan pekerjaan di tempat jauh sehingga keputusannya untuk menyerahkan Tucker kepada George adalah yang terbaik. Daddy and me started down the road and got into some things. I've got a chance to change things in my life now. Setelah mendapatkan kado yang istimewa malam itu, di keesokan harinya George mengajak sang ibu untuk mendiskusikan kepindahan mereka nanti. Di sini George meminta izin untuk tetap tinggal bersama kakek dan nenek karena berpikir mereka akan sangat membutuhkan George. Dan ternyata ibu menyetujui itu. Bahkan ibu juga berencana akan tinggal di Kansas dan meninggalkan rumahnya di Minnesota. Semua itu terjadi karena kini ibu menyadari bahwa menyelesaikan masalah dengan pergi jauh itu bukanlah sebuah solusi. Makanya dia memutuskan untuk tinggal bersama kakek dan nenek lalu membangun keluarga mereka lagi menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah semua yang sudah George dan keluarganya lalui, mereka benar-benar tumbuh menjadi lebih kuat tahun demi tahun. Hingga 10 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk berkumpul, mengambil alih pertanian milik kakek, dan membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Lalu film pun berakhir.